Kisah Sunan Kudus diberi batu suci setelah usir wabah penyakit. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shodiq, putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, sebelah utara Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Jafar Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Raden Jafar Shodiq mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Selanjutnya, Raden Jafar Shodiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Dikutip dari Takwil Santri, perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam tidak berbeda dengan para wali yang lainnya, yaitu senantiasa dipakai jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik yang demikian itu, rakyat dapat diajak memeluk agama Islam. Di Kudus pada waktu itu, penduduknya masih banyak yang belum beriman. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih lagi, mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Jafar Shodiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, dibawa oleh para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kala itu kebanyakan beragama Hindu. Tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi itu. Hewan sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk oleh para dewa. Lalu, apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang itu keramat? Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat jelata, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus kemudian keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya, kata Sunan Kudus. Mendengarkan cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum.
Mereka semua menyangka bahwa Jafar Shodiq itu adalah titisan dari Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi, ujar Sunan Kudus. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus kemudian melanjutkan salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua, dinamakan surat sapi, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya kami menggunakan jasa travel PT Santri Ucul. Yang pertama, kami diantarkan untuk ziarah khusus ke Palembang, keliling Palembang, tempat ziarah-ziarah para habib dan para raja di Palembang. Alhamdulillah, sangat-sangat memuaskan sekali yang dirasakan oleh kami keluarga besar dan juga para santri Pondok Pesantren Sunan Ampel. Kemudian kembali kami bersama PT Ucul untuk bisa mengantarkan kami ziarah ke Wali Songo karena sudah mendapatkan kepuasan uji coba yang pertama. Amin, amin. Alhamdulillah. Enggak. Jadi kami tetap menggunakan jasa travel PT Santri Ucul untuk bisa mengantarkan kami para santri bisa ziarah ke makam Wali Songo. Alhamdulillah. Adapun kalau yang namanya kurang lebih hal yang biasa, enggak hal yang biasa, ya yang namanya jasa ya, ataupun pelayanan plus minus pasti ada saja. Tapi walaupun demikian, enggak itu hal yang biasa. Tetapi kami luar biasa, pertama, kru-kru kami, ya memang rata-rata para santri juga. Supirnya Masya Allah begitu sabar dan kru melayani anak-anak santri. Inilah yang kami inginkan, sehingga kami sarankan kepada seluruh para kiai yang ada di Provinsi Lampung yang terdata ataupun yang tidak terdata, maka tidak perlu ragu-ragu lagi. Ayo kita sama-sama bareng-bareng dari santri
santri untuk santri yang melayani ya para kiai ya ini adanya di PT Terakhir Santri Ujul. Ini semuanya adalah para santri-santri yang akan melayani para kiai untuk berziarah ke Wali Songo ataupun tempat-tempat yang lain khususnya yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari kami sampai di rumah makan Putra Jaya Tuban. Masya Allah luar biasa, kami dilayani dengan ramah ya. Kami ditempatkan ya, tempat tidur yang cukup besar, air yang berlimpah sehingga tidak perlu khawatir kekurangan air. Ya, semua para santri pagi-pagi sudah bergegas melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi bersih-bersih. Masya Allah begitu banyak kesan, kamar mandinya bersih ya, airnya berlimpah ya, dan ya tempat sholatnya juga besar, dan alhamdulillah makannya Masya Allah luar biasa ya, nikmat sekali dan banyak pilihannya. Maka kami sarankan ya, seluruh para penziarah, teman-teman kami, para kiai, para asatidz yang biasa sering membawa jamaah, tidak perlu ragu-ragu lagi. Mari kita datang mampir ke rumah makan Putra Jaya Tuban. Insya Allah sama-sama membawa keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan ibadah kita bersama, baik ya dari Kroy hingga PT Santri Ujul, bisa menjadikan khidmah dengan para kiai dan kami. Masya Allah luar biasa, mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada rumah makan Putra Jaya Tuban. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dikenal sebagai Ayahanda Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebutkan nama Asmoro atau Asmorokondi berasal dari pengucapan lidah Jawa dalam melafadzkan Asmorokan, yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. As-Samarkand merupakan daerah sekitar negara Uzbekistan, Asia Tengah. Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi datang ke Pulau Jawa diperkirakan pada abad ke-14. Beliau merupakan Dewan Wali Songo generasi pertama.
Dalam sejumlah kajian historiografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim Asmorokondi acap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarga. Padahal situs makam dan gapura yang berada dalam lindungan Dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era serta generasi yang berbeda. Menurut keterangan pada papan silsilah susunan Sayyid Muhammad Ali Idrus yang dipajang di dekat makam, tertulis bahwa Ibrahim Asmorokondi adalah putra dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain atau Sayyid Jumadil Kubro bin Ahmad Jalaluddin, yang nasabnya ke atas sampai ke Rasulullah. Dia menjadi penyebar Islam di daerah Tuban dan sekitarnya bersama dengan adiknya Sayyid Abdullah As'ari atau Sunan Bejagung. Sebelum ke Pulau Jawa, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi disebutkan pernah bermukim ke Campa selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Kedua anaknya inilah yang kelak akan mengikuti jejak menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Masjid dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi hingga kini masih berdiri tegak dengan relief dan hiasan kaligrafi berusia ratusan tahun. Kisah Sunan Derajat yang tak pernah hilang oleh zaman. Jawa Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai banyak wisata religi. Hal ini tak lepas dari banyaknya bukti-bukti sejarah penyebaran berbagai agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya adalah wisata religi peninggalan sejarah agama Islam. Tanah Jawa adalah daerah yang dipilih oleh banyak wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Salah satunya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan wali songo juga. Kali ini, channel Kisah Lintas Dimensi akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sunan Derajat, mengutip dari berbagai sumber.
Sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Semasa muda, ia dikenal dengan Raden Kosim. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama lain dari Sunan Derajat berdasarkan naskah kuno. Di antaranya dikenal dengan nama Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masakih Munar. Sekitar pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Raden Patah juga memberikan tanah perdikan kepada Sunan Derajat. Kemudian, Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Kisah dan sejarah Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang sunan atau wali songo yang di zaman dahulu merupakan penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya pada Pulau Jawa. Sunan Giri atau yang sering disebut dengan nama Raden Paku sempat diberi nama Joko Samudro oleh ibu angkatnya karena ia ditemukan di lautan, sehingga diberi nama Samudro atau Samudra. Kemudian oleh seorang gurunya, Sunan Giri diberi nama lagi Syekh Maulana Ishak sesuai dengan nama ayahnya. Sunan Giri merupakan putra dari seorang mubalik yang berasal dari daerah Asia Tengah. Ayah Sunan Giri menikah dengan Dewi Sekardadu yang merupakan seorang putri dari Raja Hindu di Blambangan, Jawa Timur. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, seorang ulama yang berasal dari Gujarat, yang kemudian menetap di Indonesia, tepatnya di Pasai, atau yang kini lebih dikenal dengan nama Aceh. Sedangkan ibunya adalah Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari seorang raja Hindu di Blambangan, Jawa Timur. Kisah dari salah satu wali songo alias Sunan Giri ini dimulai ketika ayahnya, yaitu Maulana Ishak, tertarik untuk mengunjungi wilayah Jawa Timur, yang tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Saat itu, ia bertemu dengan Sunan Ampel yang masih menjadi sepupunya. Ia pun kemudian disarankan untuk berdakwah di daerah Blambangan, yang letaknya di sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Pada saat itu, hampir seluruh masyarakat di Blambangan sedang terjangkit suatu penyakit, termasuk Dewi Sekardadu yang merupakan seorang putri dari raja yang berkuasa di sana. Sudah banyak tabib yang mencoba mengobatinya, tapi belum ada yang berhasil menyembuhkannya. Hingga pada suatu ketika, raja pun membuat suatu sayembara, yang dimana isinya yaitu sebagai berikut. Barang siapa yang mampu atau berhasil mengobati sang dewi, maka akan dijodohkan oleh sang dewi jika ia laki-laki. Tetapi jika ia perempuan, maka ia akan diangkat menjadi saudara perempuan sang dewi. Sayangnya, pada saat itu tidak ada yang mampu menyanggupi hal itu, atau yang memenangkan sayembara yang dibuat oleh sang raja. Di tengah keputusasaannya, sang raja pun mengutus Bajul Senggara untuk mencari seorang petapa sakti pada zaman itu. Di dalam pencariannya,
Sang Patih pun bertemu dengan seorang petapa sakti yang bernama Resi Kandayana. Resi tersebut memberi informasi tentang keberadaan Syekh Maulana Ishaq. Singkat ceritanya, Syekh mau melakukan pengobatan untuk sang Dewi dengan catatan raja dan keluarga harus masuk Islam jika ia berhasil menyembuhkan sang Dewi. Setelah mencoba untuk menyembuhkannya, ternyata ia pun berhasil menyembuhkan sang Dewi. Dan tidak lama kemudian, mereka pun dinikahkan. Tidak hanya itu, raja dan keluarga Dewi Serdadu pun masuk Islam sesuai dengan perjanjian. Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama dalam jajaran 9 orang waliullah yang di Jawa terkenal dengan sebutan Wali Songo. Nama lengkap dan silsilah nasabnya: Maulana Malik Ibrahim bin Barokat Jainul Alam bin Jamaluddin Al-Husain atau Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Syekh Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Al-Muhazir bin Isa dan seterusnya, hingga berpucuk kepada Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, salah seorang putra suami istri Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan sebutan Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi. Tidak diragukan sama sekali, Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Alawiyin, yaitu keturunan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat besar jasa dan pengabdian beliau kepada masyarakat dan pengentas penduduk Pulau Jawa yang pada zamannya masih banyak terbenam di dalam kekufuran menjadi penganut agama Hindu dan Buddha, atau dua-duanya sekaligus, Siwa dan Buddha. Dari para penganut agama Hindu, hanya kaum Wesha, Sudra, dan Paria yang dapat diajak memeluk Islam. Sedangkan dari kaum Brahmana dan Ksatria pada umumnya sukar menerima dakwah Islam. Bahkan banyak yang hijrah ke Pulau Bali untuk mempertahankan agamanya yang hingga sekarang dikenal dengan agama Hindu Bali. Mereka keberatan memeluk agama Islam karena agama ini akan menyamakan kedudukan sosial mereka dengan rakyat biasa, yaitu kaum Wesha, Sudra, dan Paria. Maulana Malik Ibrahim memilih Jawa Timur sebagai daerah kegiatan dakwahnya. Dengan kemuliaan akhlak dan budi bahasanya yang lemah lembut, ia mendekati penduduk untuk memberi penjelasan mengenai agama Islam.
kepribadiannya yang sangat menarik merupakan faktor yang membantu kelancaran dakwahnya. Ia tidak serta-merta menentang adat istiadat yang masih berlaku di kalangan penduduk yang pada umumnya masih beragama Hindu dan Buddha. Ia hanya menjelaskan dan memperlihatkan kelurusan dan ketinggian ajaran-ajaran Islam. Berkeluasan cara dakwah yang ditempuhnya dan berkat kelembutan budi bahasanya serta sopan santunnya di dalam pergaulan dengan penduduk, makin banyak dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Setelah memeluk Islam, mereka tidak dibiarkan tanpa pendidikan. Didirikan pondok-pondok pesantren untuk mencetak calon dai dan mubalik. Namun, makin banyak penduduk yang memeluk Islam, tugas kewajiban Maulana Malik Ibrahim makin besar dan berat. Mereka harus dididik dan diberi pengertian sedalam mungkin agar menjadi muslim yang beriman, teguh dan besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terbukti pendidikan yang diberikan kepada murid-muridnya tidak sia-sia. Mereka pun menjadi dai-dai dan mubalik-mubalik yang tegar dan bersemangat, tidak pernah kenal jemu. Ketika Mbah Hashim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Khalil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu dari Jawa dan kebetulan beliau seorang kiai. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil, saya datang ke sini Kiai. Pertama niat silaturahmi dan kedua saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya Kiai. Jika ada Kiai, saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya, tanya sang tamu tanpa berpikir panjang. Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hashim yang ada di belakang rumah beliau yang sedang mengurusi kudanya. Spontan Mbah Hashim yang mendengar suara gurunya memanggil, langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Iya Kiai, jenengan manggil saya?" tanya Mbah Hashim. "Iya," jawab Mbah Khalil. Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hashim langsung diam merunduk. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut, tegang, dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri belasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain, Mbah Hashim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya ya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim?" Mbah Khalil lalu menyambung dawuhnya, "Apa yang keduanya pikirkan? Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akan nikah dilaksanakan, dan kamu Hashim kembali ke belakang," jawab Mbah Khalil. Sunan Ampel merupakan seorang ulama dari bagian Dewan Wali Sembilan atau Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai seorang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel adalah bapak dari para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Patah, dan lain-lain. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah dengan pendekatan seni budaya dan adat, Sunan Ampel berdakwah dengan pendekatan nalar, logika, dan kesadaran dengan cara yang hikmah untuk menyadarkan masyarakat yang pada waktu itu telah mengalami kemerosotan moral yang sangat drastis dengan ajarannya yang sangat terkenal, yaitu Moh Limo.
Pesantren Tebu Ireng bukan pesantren tertua, tapi pesantren yang berada di Jombang ini sangat dikenal karena menjadi pusat perjuangan sejak pertengahan abad ke-19. Tebu Ireng sendiri lahir sebagai respon terhadap tumbuhnya kapitalisme liberal yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya industri gula di kawasan itu. Pabrik gula tersebut membawa ekses ketidakadilan sosial, pemiskinan, dan berbagai macam kriminalitas yang sengaja dilestarikan oleh penjajah guna melemahkan mental masyarakat jajahan. Sebagai seorang aktivis muda, Hasyim Asy'ari yang telah mendapatkan pendidikan paripurna dari seluruh pesantren terkemuka di Jawa, yang kemudian mendapatkan pendidikan agama di Tanah Suci, ia tergerak untuk mengatasi tantangan struktural itu. Maka pada tahun Rabiul Awal 1317 atau 1899 Masehi, didirikanlah sebuah pesantren di Tebu Ireng di Cukir, berhadapan persis dengan pabrik gula Cukir. Sejak awal berdirinya, pesantren tersebut tidak mengenakan kalangan kolonial yang bercokol di situ. Maka gangguan demi gangguan dilakukan oleh sekelompok preman dan jagoan yang dipelihara oleh Belanda. Ketika posisi kiai dan segenap santri yang jumlahnya hanya beberapa orang itu sangat terancam, maka Mbah Hasyim Asy'ari meminta bantuan pada kiai-kiai dari Cirebon yang dikenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Kiai Abbas beserta beberapa kiai yang lain dari Buntet Cirebon datang memberikan bantuan. Semua jagoan yang ada di situ bisa dikalahkan, sehingga mereka tidak berani lagi mengganggu pesantren. Tetapi tidak dengan sendirinya pengawasan Belanda berhenti, sebaliknya terus diintensifkan. Dengan berkurangnya gangguan itu, jumlah santri yang datang semakin bertambah. Ada sekitar 28 orang yang berasal dari berbagai tempat di Jawa Timur. Sebagai pesantren salafiyah, Tebu Ireng mengajarkan berbagai kitab penting baik dalam fikih, tauhid, dan akhlak. Keahlian Mbah Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis dan tafsir menjadi daya tarik utama pesantren yang dirintisnya itu. Semua kitab diajarkan sesuai dengan tradisi pesantren salaf, yaitu dengan metode bandungan dan sorogan. Bahkan saat itu metode halakoh juga sudah diterapkan, sehingga kehidupan akademis para santri menjadi dinamis dalam mengasah diri. Banyak santri senior dari pesantren juga datang nyantri di Tebu Ireng, baik sekedar mencari barokah maupun sengaja melibatkan diri dalam perjuangan politik yang gerakannya dari pesantren tersebut. Saat itu santri sudah datang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga jumlahnya kemudian meningkat menjadi 200 orang.